benar ya Allah. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami mengakui hidup kami hanya berdasarkan kasih-Mu Tuhan. Karena pemeliharaan-Mu Bapa, kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dengan saudara-saudara kami di tempat ini maupun di rumah masing-masing dari jemaat Tuhan. Ya Allah, kami percaya Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberi kami kesempatan untuk kami pada sore hari ini bersama-sama kembali bersekutu. Terlebih saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar akan sabda-Mu yang kudus dan mulia Tuhan. Kami mohon pimpinan dan pertolongan-Mu. Kami semua yang di sini maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan kuasai, Roh-Mu yang memimpin dan menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk menerima sabda-Mu yang kudus itu. Layakan kami Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Beri kami hikmat untuk kami boleh menerima firman-Mu. Tuhan yang akan mengajar kami, membukakan hati dan pikiran kami. Kami undang Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan percaya akan sabda-Mu. Terlebih Tuhan mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus. Tolong kami ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami siap menerima. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Selamat sore, baik yang di pastori maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya, kembali kita bersyukur pada sore hari ini kita memiliki kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersekutu, memuji Tuhan. Dan saat ini kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur Daud untuk sore hari ini. Dalam kita menjalani kehidupan kita di setiap saat. Terlebih di saat ini kita memang harus terus bertumbuh, menyiapkan generasi yang akan datang, anak-anak kita, untuk bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan belajar dari Mazmur Daud di Mazmur 34. Mazmur 34 dari ayat yang ke-12 sampai yang ke-23. Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai ke-23. Kalau sudah ketemu, baik yang di rumah juga bisa buka Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyuka hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, demikian bacaan kita dari Mazmur 34 ayat yang ke-12 sampai ke-23. Ya, dalam Mazmur ini
Daud mengajar kepada anak-anak. Dikatakan di ayat yang ke-12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Anak-anak itu bukan anak-anak kecil saja ya, tetapi sebagai seorang pemimpin atau sebagai tokoh di Israel, dia mengajar anak-anak negeri, anak-anak bangsa, murid-muridnya yaitu rakyatnya. Yang cukup menarik adalah kita tahu Daud itu adalah seorang gembala, ya. Dia juga seorang prajurit. Dia sudah diurapi sebagai raja, meskipun pada saat itu belum jadi raja. Tetapi dia punya kerinduan untuk membagikan apa yang dia alami. Dia mau mengajar kepada anak-anak bangsanya. Nanti kita bisa lihat ketika Daud menyampaikan Mazmur ini, keadaan Daud sedang dalam banyak masalah. Bagaimana dia menghadapi banyak tekanan dan tantangan. Banyak hal yang dia harus lakukan, bahkan dia sedang dalam pelarian. Tetapi dia tetap mau memberikan hal baik, nasihat baik bagi orang-orang muda dari pengalaman sendiri, melalui apa yang dia alami. Kita perhatikan dari ayat 12 tadi, yang diharapkan dari anak-anak adalah, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Jadi Daud mengharapkan orang-orang mendengarkan dia, untuk memperhatikan dan mengerti. Ya memang kalau saya mengingat ketika anak-anak masih kecil, ketika dari bayi, kemudian dia biasanya mereka mulai diajar untuk berjalan, berdiri, berjalan, tapi kemudian mulai diajar untuk berbicara. Masing anak-anak beda, ada yang berdiri dulu baru belajar bicara, atau ada yang sudah bisa bicara dulu tapi motoriknya masih perlu dilatih terus. Nah, tetapi di sini adalah dengarlah aku. Pelajaran mendengar ini bukan hanya untuk anak-anak. Pelajaran mendengar itu setelah kita bisa berbicara, terus sampai dewasa kita akan terus berusaha untuk berbicara. Tetapi kita kurang belajar untuk mendengar. Maka sampai dewasa pun, sampai tua pun, belajar mendengar ini sangat penting. Kalau bagi saya pribadi, komunikasi yang paling penting, kemampuan untuk berkomunikasi yang paling penting adalah kemampuan untuk mendengar. Firman Tuhan juga katakan, hendaklah kamu cepat untuk mendengar dan lambat untuk berbicara. Karena apa? Mendengar itu sangat penting. Sekarang banyak orang yang pengennya didengarkan, karena pengen apa yang dia mau, apa yang ada dalam pikirannya untuk didengarkan orang lain. Tetapi tidak banyak yang mau untuk mendengar. Banyak yang mau menyuarakan apa isi hati dan lain-lain. Tetapi Daud mengajarkan untuk bisa mengerti akan kehendak dan firman Tuhan, kita harus mendengarkan. Dengarkanlah. Jangan hanya mendengar, tetapi juga memperhatikan dan mematuhi untuk mengerti. Setelah kita mau untuk mendengar, Daud menyampaikan bahwa Daud akan mengajar. Apa yang akan diajarkan? Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ini hal yang mungkin di luar konteks atau karakter atau
kualifikasi dari Daud. Kita tahu Daud itu seorang pemusik, ya. Dia juga seorang prajurit. Kalau kita seorang ayah atau orang dewasa, seorang guru, ketika kita mengajar adalah apa yang kita ahli di dalamnya. Kita pasti ingin mengajar apa yang kita tahu, apa yang kita dalami, sesuai dengan profesi kita. Ada yang berdagang, mengajar anaknya untuk mulai berdagang. Saya suka membuat karya tangan sendiri, ya, suka nukang gitu. Kadang anak-anak saya ajak untuk nukang. Ya meskipun mereka masih agak kaku, tapi memang itu yang biasanya kita lakukan. Seorang pemusik akan mengajar anaknya untuk mulai belajar musik. Ini sebelum ada yang diajar ya musik. Ya, jadi seorang prajurit juga akan mengajarkan kedisiplinan, ketegasan atau strategi apa. Dan Daud yang seorang negarawan juga atau seorang pemimpin di bangsanya juga mungkin mengajarkan mengenai bagaimana memimpin sebuah negara atau memimpin sebuah pasukan. Tetapi bukan itu yang diajarkan. Dia mau mengajarkan untuk takut akan Tuhan. Jadi ini berarti suatu hal yang berbeda, hal yang istimewa. Daud tidak memegang pedang untuk mengajar memegang pedang atau tombak atau memanah. Dia mau mengajar kita, mengajar murid-muridnya untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ya, karena menurut dia ini lebih penting. Ini lebih penting dari banyak hal. Karena dengan pemahaman, pendalaman, peristiwa, pengalaman hidupnya, dia bisa mengatakan lebih baik dia mengajar untuk takut akan Tuhan. Lebih baik dari segala ilmu, pengetahuan, dan daripada bahkan di dalam penyembahan kita, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, lebih baik dari semua korban bakaran dan persembahan kita. Jadi kitab Ayub